Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan strategi belajar mengajar kali ini, kita akan membahas tentang teori belajar behaviorisme, khususnya pada bagian classical conditioning, percobaan dari Ivan Pavlov, bersama saya Andi Wahyudi. Classical conditioning merupakan salah satu pendukung dari teori belajar behaviorisme. Teori ini memandang bahwa belajar merupakan prosedur yang melibatkan penyajian stimulus tidak terkondisi, yang akan memunculkan respon yang tidak terkondisi pula. Pada teori ini, belajar dianggap sebagai suatu upaya untuk pemberian kondisi yang dilakukan secara berulang, dan akan menimbulkan respons alami. Penemu dari teori ini adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov merupakan saintis asal Rusia. Sebagai seorang saintis, beliau sangat tertarik sekali pada ilmu pengetahuan. Pavlov belajar mengenai kimia dan fisiologi di Universitas Sains Petersburg dan menerima gelar doktor pada tahun 1879. Karya Pavlov yang paling terkenal adalah studinya tentang hubungan timbal balik antara air liur dan kerja perut yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Ada beberapa hal yang melatar belakangi percobaan Pavlov. Tidak ada yang melatih anjing untuk mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Makanan diberikan secara berkala untuk menjaga anjing supaya tetap lapar. Ketika anjing melihat makanan, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Pemberian makanan sambil diiringi dengan pemberian lonceng membuat anjing mengeluarkan air liur. Untuk memahami percobaan Ivan Pavlov, kita harus memahami beberapa istilah-istilah penting dalam percobaan tersebut. Stimulus adalah sesuatu yang ditampilkan atau direpresentasikan untuk merangsang respon. Respon merupakan tindakan yang diberikan terhadap stimulus. Kemudian juga ada beberapa istilah lain, yaitu unconditional stimulus, unconditional response, conditional stimulus, dan conditional response. Ketika anjing yang lapar diberikan makanan seperti daging, maka secara alami anjing akan merespon dengan mengeluarkan air liur. Respon yang ditunjukkan tersebut tidak pernah dilatihkan, oleh karena itu disebut sebagai respon alami. Daging atau makanan dalam percobaan tersebut merupakan stimulus dan anjing yang mengeluarkan air liur merupakan respon. Pavlov percaya bahwa penciptaan stimulus yang tidak dikondisikan akan menghasilkan respons yang sama. Pavlov melakukan percobaan pada anjing yang dijaga agar tetap lapar dengan memberikannya makanan secara berkala. Ketika anjing diperlihatkan makanannya, maka anjing tersebut akan mengeluarkan air liur. Namun, ketika Pavlov memperlihatkan lonceng sambil membunyikannya, anjing tersebut tidak memperlihatkan respon dengan mengeluarkan air liur. Pavlov memberikan makanan kepada anjing dan sebelum memberikan makanan, Pavlov selalu membunyikan lonceng. Hal tersebut dia lakukan secara berulang, sehingga ketika Pavlov memperlihatkan loncengnya sambil membunyikannya, tanpa memberikan makanan pun, respon alami dari anjing untuk mengeluarkan air liur itu diberikan. Berdasarkan LKM yang ada di dalam modul, mahasiswa diminta untuk, yang pertama, merumuskan masalah dari percobaan Pavlov, yang kedua, membuat hipotesis berdasarkan percobaan tersebut, yang ketiga, menentukan mana yang termasuk ke dalam unconditional stimulus, unconditional response, conditional stimulus, dan conditional response. Yang keempat, memberikan contoh penerapan dari percobaan Pavlov dalam kaitannya dalam pelaksanaan implementasi pembelajaran. Yang terakhir adalah mendefinisikan pengertian belajar berdasarkan pada percobaan Pavlov.